Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Contoh bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam masalah akhirat surga seperti apa? Saya banyak dosa, enggak mungkin dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, ini putus asa namanya. Enggak mungkin Allah memperbolehkan saya masuk surga. Enggak mungkin saya masuk surga, enggak pantas saya masuk surga, seperti syair Abu Nawas itu, ilahi lastulil firdaus. Ini enggak boleh. Putus asa tidak boleh. Allah enggak suka. Ya, kecuali kafir. Kalau kafir ya iya, udah jelas. Seorang muslim yang tidak kafir, maka dia tidak boleh putus asa. Ya, sebesar apapun dosanya, bertumpuk-tumpuk dosanya, tetap dia harus sadar, harus ingat bahwa Allah Maha Pengampun. Mau sampai setinggi langit dosa kita, Allah Maha Pengampun. Bagaimana menjamak antara sikap keras terhadap orang kafir di surat Al-Fatah tadi dengan berbuat baik kepada tetangga jika tetangga itu kafir? Tidak doli, ya, tidak doli, nggak boleh. Asal ketemu kafir kopak, ketemu tendang, nah, itu tidak boleh. Ya, yang boleh adalah ya kita tidak terlalu ramah gitu ya. Sementara terhadap sama muslim, assalamualaikum. Ya mereka luar biasa ramahnya kepada kita, sangat luar biasa. Mereka berapa? Mereka sendiri berdua, kita se-RT muslim semua. Ya iyalah, rata-rata begitu kan. Mereka baik, sopan dan seterusnya. Ketika mereka sendiri, berdua, bertiga, kita mayoritas. Coba ketika kita minoritas, apa antum lupa bagaimana di Bosnia, bagaimana di Moro Patani, bagaimana di belum lama kan Myanmar, India, Masjid Babri itu, di Ambon. Kita tidak lupa, jangan sampai lupa. Mereka baik, mereka sopan ketika minoritas. Karena satu hal, harus bertemu tetangga kafir, apakah tercela bila senyum duluan? Sebaliknya, bila disenyumi duluan, apakah perlu membalas? Apa yang terjadi ketika antum tidak senyum? Apa yang terjadi? Ya, kalau nggak ada apa-apa, ngapain? Ya, pergunakan senyum kita, kesopanan kita, salam kita untuk sesama muslim, bukan untuk orang kafir. Nah, kecuali tadi ya, memang ada sesuatu. Atau mungkin antum berharap keislaman dia, karena dia suka nanya-nanya, ada ketertarikan dengan Islam, boleh. Bahkan diberi zakat boleh. Ya, masih kafir nih, kita beri zakat boleh. Kalau ada tanda-tanda dia ketertarikan dengan Islam. Kalau nggak ada, jangan. Anak hasil zina apa putus waris juga? Iya. Bukan anak, masa dapat waris? Bukan anak secara hukum, bukan anak. Ya bukan anak, gimana dapat waris? Waris putus, perwalian putus, nasab putus, putus semua. Masih mending yang tadi ya, orang tuanya kafir tapi nikah,
maka nasab tidak putus. Hadis harta anak adalah harta orang tua. Apakah kalau sudah menikah masih berlaku? Iya, sampai mati. Sampai mati. Ya. Nggak ada kalau sudah nikah maka tidak berlaku, masih berlaku terus. Ya. Maka antum sudah menikah, harta antum diambil oleh ayah antum, ibu antum, wajib mengikhlaskan. Mobil antum dipakai tanpa izin, wajib mengikhlaskan, nggak perlu izin. Orang tua memakai mobil anaknya, memakai motor anaknya, nggak perlu izin. Orang harta anak, harta orang tua, ya, wajib bagi antum mengikhlaskan. Apakah termasuk riya menyatakan berbangga sebagai orang yang bermanhaj salaf di depan ahlu bid'ah? Enggak, memang untuk keyakinan memang harus seperti itu. Untuk keyakinan harus seperti itu. Yang riya itu memamerkan kita setiap malam salat tahajud, kita menghafal Al-Quran sebulan sekali. Nah, itu yang riya pamer, jangan sembunyikan. Tapi kita sebagai manhaj salaf, kita sebagai seorang muslim harus bangga, gitu ya. Karena ini keyakinan. Keyakinan itu untuk dibanggakan. Yang tidak boleh dibanggakan adalah amal-amal ibadah yang nafilah tentunya. Kalau keyakinan, alhamdulillah. Saya meyakini dengan seyakin-yakinnya kuburan gak ada apa-apanya, dengan penuh percaya diri, bangga diri, alhamdulillah. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa keris-keris ini tidak punya kekuatan apa-apa. Sekalian kerisnya diinjak. Nah, begitu. Ini bukan riya, bukan sum'ah. Ini bangga di hadapan kedzaliman, kebatilan. Ya. Sekali lagi, yang riya itu memamerkan ibadah kita, ilmu kita. Bagaimana mempersiapkan sakaratul maut untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat? Tentu tidak bisa dan tidak ada resepnya dari Nabi, ya. Jika kalian ingin akhir ucapan kalian la ilaha illallah, maka lakukan ini. Mana? Ya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Ini enggak ada. Oleh karena itu ini betul-betul karunia dari Allah. Kita berharap. Untuk berharap karunia dari Allah, caranya jauhi maksiat. Taati Allah setaat-taatnya. Bertauhid dan seterusnya. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.